Kalau kita lihat lagi reog yang benar-benar kata reog itu merujuknya ke jadilan. Kalau nanti ke negara Kertagama itu ada yang namanya reog itu perwujudan dari prajurit yang pasukan, sebuah pasukan. Karena kalau kita lihat di Gunung Kidul ada di Boyolali itu juga menyebut sekumpulan pasukan penari kuda atau kapalan itu juga disebutnya reog. Dan munculnya istilah reog itu seolah-olah barongan dan merak itu sebenarnya malah terjadi di KBBI. Kalau kita berbicara reog hari ini kan memang sangat identik dengan Ponorogo. Namun ketika kita berbicaranya lewat sejarah, reog memiliki banyak versi dan banyak sekali penyebaran di Indonesia. Apalagi kita berbicaranya dengan Jawa Timur, Jogja, Boyolali, dan kalau di generalisir itu banyak yang terdapat di pegunungan, daerah-daerah pegunungan. Dan kalau kita berbicara reog secara historis, reog bukanlah dadak merak yang diakui secara umum, itu adalah reog singa dan merak. Kalau Ponorogo, orang Ponorogo menyebut reog itu pasti reog berhubungan dengan bantarangin dan nanti ditarik ke atas lagi itu wengker. Dan ini sebenarnya secara arkeologis bermasalah karena bantarangin belum ditemukan bukti arkeologisnya gitu loh. Dan ini efek banyaknya kebudayaan yang benar-benar daerah itu harus punya identitas. Daerah itu harus menghidupi kebudayaan daerahnya. Hari ini yang terjadi bukan pelestarian tapi lebih kepada pemenggalan dengan kebudayaan besar. Reog benar-benar tidak dimaknai sebagai warisan Nusantara yang mana dia berhubungan dan memiliki sejarah panjang. Dia terhenti pada egosentris bahwa reog adalah asli dan lahir di Ponorogo dan bantarangin itu bersifat sejarah. Nyatanya bantarangin itu masih menjadi legenda dan hari ini mitos itu benar-benar menyerang dan sedikit membahayakan jejaring kebudayaan dari Wengker sampai ke Mataram Islam dan hari ini ke pelestarian atau sejarah setelah Giyanti. Dan pada akhirnya timbullah Kabupaten Ponorogo. Istilahnya ketika kita berbicara reog, seharusnya ada satu penelitian yang membuktikan bahwa reog itu tidak sekedar istilah reokun dan bonang yang merepresentasikan Islam itu juga dimaknai secara arti qanaah. Karena ini benar-benar memenggal dari kebudayaan besar, kebudayaan Jawa yang hari ini dipahami secara bersama, enggak hanya Ponorogo gitu. Karena pemenggalan ini nantinya akan menyudutkan dan membuat Ponorogo itu seolah-olah satu kerajaan yang berdiri besar dan dia tidak terjalin dengan kerajaan lain. Hal ini kalau kita pelajari, kalau kita lihat lagi, timbulnya interpretasi yang benar-benar menjauhi kebudayaan besar itu terjadi setelah 65 karena reog benar-benar menjadi alat agitasi politik di zaman kita sebut PKI. Dan mungkin reog yang hari ini disebut sebagai reokun, sebagai peninggalan Islam itu memang muncul karena
satu semangat seniman untuk menyelamatkan dan menghidupi lagi reog. Reog dimurnikan dengan istilah-istilah reokun, konaah, yang mana itu benar-benar menginterpretasikan bahwa reog itu wujud dari kebudayaan Islam yang lahir dan dimaknai ulang oleh Bathara Katong pasca dia memenangkan pertarungan dengan Ki Ageng Kutu yang disebut sebagai orang Buddha. Yang benar-benar unik ketika kita membicarakan reog itu lewat kita hilangkan cerita, kita kembali ke kata. Reog di zaman 1820 ada satu kamus namanya Bawarno. Itu menyebutkan reog itu bukan merepresentasikan barongan dan merak, malah merujuknya ke kapalan. Kapalan itu ya jadilan, jaranan. Nanti di 1882 itu juga sama. Reog itu kapalan yang dilakukan atau digunakan untuk oleh seniman untuk membarang, untuk mengamen. Dan di sisi lain ada muncul namanya topeng dalang yang benar-benar munculnya Klono Swandono. Kalau kita lihat itu dari situ. Makanya pemisahan ini penting untuk melihat sebenarnya kesejarahan reog itu katanya dari mana. Kalau kita berbicara reokun, ini benar-benar menjauh dari kebudayaan Jawa. Kalau kita lihat lagi reog yang benar-benar kata reog itu merujuknya ke jadilan. Kalau nanti ke negara Kertagama itu ada yang namanya reog. Reog itu perwujudan dari prajurit yang pasukan, sebuah pasukan. Karena kalau kita lihat di Gunung Kidul ada di Boyolali itu juga menyebut sekumpulan pasukan penari kuda atau kapalan itu juga disebutnya reog. Dan munculnya istilah reog itu seolah-olah barongan dan merak itu sebenarnya malah terjadi di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia di tahun kalau nggak salah 2004 kalau nggak salah. Itu baru muncul dimaknai reog sebagai representasi dari kepala harimau yang diduduki merak. Dan yang harus dipahami, benar-benar harus dipahami itu reog itu kesenian yang terdiri dari jadilan, warok, bujangganong, terus Klono Swandono, bukan reog sebagai hanya perwujudan dadak merak. Kalau orang Ponorogo menyebut singobarong atau kepala harimau yang diduduki macan yang topeng besar itu bukan reog, malah itu namanya dadak merak. Berarti kan ada konsepsi kesenian reog itu lebih besar daripada dadak merak itu sendiri. Dan nanti kalau kita berbicara lagi masalah yang ada di sastra, ada salah satu naskah Abdi Dalam yang menceritakan Abdi Dalam Kemasan itu juga merujuk salah satu kebat. Kebat itu kipas namanya kebat badak. Dan kalau kita lihat badak dan dadak itu kan dekat secara secara huruf sangat-sangat dekat. Dan mungkin dulu itu ada reduksi, ada pergantian dari B ke D. Dan kalau secara etnografi ini bisa dilihat di mana ya, di Wonogiri masih menyebut dadak merak itu badak merak, masih karena dekat Solo ya. Lagi-lagi kita berbicaranya adoh ratu cedak watu. Ini benar-benar bahasa itu bisa tereduksi dan bisa jauh pemaknaannya gitu loh. Makanya alangkah tepatnya ketika kita berbicara reog, kita lupakan istilahnya legenda yang melekat dengan reog ya. Ada di situ Klono Swandono yang mempunyai kerajaan Bantarangin terus mempersunting Putri Kediri dan pada akhirnya nanti bertarung dengan Singobarong dan dikalahkan sehingga jadilah dadak merak. Sebenarnya ini secara perlindungan, pelestarian ini benar-benar bagus
untuk satu dasaran masyarakat itu terus mengimajinasikan kesenian Ponorogo itu besar. Namun ketika kita berbicara sejarah harus memilah mana yang ini historis dan mana yang ahistoris. Bukan berarti Reyok atau Klono Swandono itu ahistoris, namun memandangnya historis itu melalui kacamata cerita Panji. Kalau dari sini nanti timbul imajinasi cerita Panji dan pada akhirnya menjadi vernakularisasi cerita di Ponorogo. Nah, kalau berbicara Reyok aslinya ngendi sih? Itu yang agak sulit sebenarnya. Soalnya di Blitar itu juga ada namanya Reyok Bolkio. Di Boyolali yang wujudnya campur bawur, ada jatilan, topeng buto-butonan, itu juga disebutnya Reyok. Di Jogja kan jatilan juga disebut Reyok. Mungkin kalau kita berbicara asal tidak bisa menyebut geografis, tapi muncul pada kesenian rakyat, yakni munculnya ya di luar benteng keraton karena benar-benar asli dari bentukan rakyat, karena terdesak, lagi-lagi terdesak ekonomi. Kalau urusan cerita yang begitu agung, tetap topeng dalang yang nanti ada topeng Panji di Malang itu yang berperan kayak gitu. Ini mungkin kalau masalah kenapa kok Ponorogo itu benar-benar mengakui dan menghayati bahwa kebudayaan Reyok, kesenian Reyok itu miliknya. Karena lagi-lagi siapa yang eksis, kebudayaan kan berbicaranya tentang eksistensi. Eksis melestarikan itu yang mengakui dan yang bisa melindungi itu benar-benar yang diakui secara umum. Karena kalau kita berbicara mana yang lebih bisa ada perkembangan, lagi-lagi berbicaranya perkembangan kalau di kebudayaan itu Reyok Ponorogo mencapai titik maksimalnya. Mungkin belum maksimal, tapi hari ini kita lihat benar-benar eksotik. Topengnya begitu besar, ada repertoar pertunjukan yang benar-benar menceritakan suatu penggalan cerita. Dan kalau kita lihat di zaman kalau terkait, saya kemarin juga sedikit membuat penelitian tentang itu. Kita berbicaranya bahwa Reyok itu muncul karena simbol yang ditandingkan. Ada tanding simbol di situ. Semiotika. Ada semiotika yang benar-benar di masa pasca 65 itu muncul yang sini nasionalis dan Islam, Islam, dan di sini yang kalau direpresentasikan itu komunis, karena ada dua wujud kalau di Ponorogo, ada obyok dan ada Reyok Festival. Obyok yang diidentik, stigmanya benar-benar sangat merah. Kalau yang festival itu benar-benar dia mewujudnya sebagai satu repertoar yang agung yang hari ini dilindungi, karena dia membuat ada cerita-cerita yang disampaikan, ada narasi yang benar-benar agung. Tanding narasi inilah yang saya teliti, dan kalau kita biarkan nanti lama-lama stigma ini, yang stigma tentang obyok itu merah, padahal obyok itu yang benar-benar hidup di masyarakat, itu yang pada akhirnya dia kalah dengan stigma-stigma yang benar-benar mengagungkan festival. Karena mendunianya Reyok memang kita akui dari narasi yang dibuat, kalau nggak salah musyawarah seniman di tahun 80 sampai 96-an itu ada pembakuan narasi dalam festival. Itu kalau bisa ditelusuri di salah satu berita di Kompas.
dia mengatakan bahwa festival ini belum bisa dikatakan festival karena pembakuan keseniannya belum ada. Itulah pada akhirnya hari ini benar-benar yang diakui, yang diketahui masyarakat, reog itu perwujudan ada Klono Swandono, yang ini juga mengambil dari kesenian lain, dan narasi Klono Swandono itu pun juga merujuk pada cerita yang besar, cerita besar sebagai cerita asli Ponorogo diambil dari cerita Panji yang hari ini sangat-sangat diketahui oleh masyarakat Indonesia. Mungkin kalau saya sendiri agak prihatin hari ini ketika masyarakat itu melihat reog itu sekedar kesenian yang benar-benar hanya ada di Ponorogo dan dia tidak menghubungkannya dengan historis yang lebih besar. Karena nantinya yang terstigmakan negatif terus dan ini tidak bisa diangkat itu reog obyok. Benar-benar reog bagi saya pribadi, reog obyok yang benar-benar dekat dengan masyarakat, yang dia sampai bisa ada di desa-desa, dia dengan sangat kreatif bertahan di lingkungan masyarakat. Dia membuat paguyuban yang di situ juga banyak sekali menghidupi seniman. Ini hari ini sedang terundung masalah reog obyok yang banyak pemabuk, jadilannya erotis dan orang-orangnya benar-benar tidak mau diatur. Ini yang benar-benar stigma yang harus dipahami masyarakat, bahwa reog obyok itu adalah kebudayaan yang lebih hidup ketimbang reog festival, yang dia pun pantas mendapatkan posisi di masyarakat ketika berbicara reog Ponorogo. Mungkin itu yang harus diperhatikan, dan untuk masyarakat yang lebih luas kita harus kembali bahwa reog itu bukanlah dadak merak, Singo Barong bukanlah reog, tapi reog itu secara utuh kesenian yang ada jadilan, ada Klono Swandono, ada Singo Barong atau dadak merak, dan ada warok yang membentuk kesatuan kesenian pertunjukan.